Halo, selamat datang di channel Keep Fighting. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Minta Syukur Nuru, NPM 18053111005. Pada video ini saya akan membahas dan menceritakan tentang tokoh-tokoh ilmuwan pengetahuan pada zaman kuno. Nah, sebelumnya teman-teman saya menjelaskan, jangan lupa di subscribe channelnya ya. Oke, selamat menyaksikan videonya. Thales. Seorang Thales kelahiran di kota Miletus ini yang merupakan tanah perantauan orang-orang di Yunani di Asia Kecil, di mana waktu itu situasi Miletus yang makmur memungkinkan orang-orang di sana untuk mengisi waktu-waktu dengan berdiskusi dan berpikir tentang segala sesuatu. Nah, hal itulah yang merupakan awal dari kegiatan berfilsafat, sehingga tidak mengherankan bahwa filsafat atau filsuf Yunani pertama lahir di tempat tersebut. Nah, Thales ini adalah seorang saudagar yang sering berlayar ke Mesir. Di Mesir itu, Thales mempelajari ilmu ukur sehingga membawanya ke Yunani. Ia dikatakan dapat mengukur piramida dari bayangannya saja. Nah, selain itu juga seorang Thales ini juga dapat mengukur jauhnya kapal di laut dari pantai. Nah, kemudian Thales menjadi terkenal sehingga setelah berhasil memprediksi terjadinya gerhana matahari pada tanggal 28 Mei 585 sebelum Masehi. Nah, Thales ini dapat melakukan prediksi tersebut karena ia mempelajari catatan-catatan astronomi yang tersimpan di Babilonia sejak 747 sebelum Masehi. Nah, sehingga dia pelajari ya. Nah, di dalam bidang politik, Thales ini juga pernah menjadi penasihat militer dan teknik dari Raja Croesus di Lydia. Nah, dia juga pernah menjadi penasehat politik bagi 12 kota Ilona. Air sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Nah, Thales ini mengatakan bahwa air adalah prinsip dasar, atau dalam bahasa Yunani airja, segala sesuatu. Nah, air ini menjadi pangkal, pokok, dan dasar dari segala lainnya yang ada di alam semesta. Nah, berkat kekuatan dan daya kreatif sendiri, tanpa ada sebab di luar dirinya, air mampu tampil dalam segala bentuk, bersifat mantap dan tak terbinasakan. Nah, menurut Thales, sebagai sumber kehidupan. Nah, argumentasi Thales itu terhadap pandangan tersebut adalah bagaimana bahan makanan semua makhluk hidup mengandung air dan bagaimana semua makhluk hidup juga memerlukan air untuk hidup. Selain itu, air adalah zat yang dapat merubah bentuk padat, cair, dan gas tanpa menjadi berkurang. Selain itu juga mengemukakan pandangan bahwa bumi itu terletak di atas air. Bumi dipandang sebagai bahan yang satu kali keluar dari laut dan kemudian terampung-ampung di atasnya. Kemudian pandangan tentang jiwa. Thales ini berpendapat bahwa segala sesuatu di jagat raya itu memiliki jiwa. Jiwa itu tidak hanya terdapat di dalam benda hidup, tetapi juga benda mati. Nah, menurut teori tentang materi yang berjiwa ini disebut heliojoisme. Argumentasi Thales ini didasarkan pada magnet yang dikatakan memiliki jiwa karena mampu menggerakkan besi. Yang kedua, Anaximandros.
Anaximandros ini adalah seorang filsuf dari mazhab Miletos dan merupakan murid dari Thales. Seperti Thales, dirinya dan Anaximenes tergolong sebagai filsuf dari Miletos yang menjadi perintis filsafat Barat. Anaximandros ini adalah filsuf pertama yang meninggalkan bukti tulisan berbentuk prosa. Akan tetapi dari tulisan Anaximandros ini hanya satu fragmen yang masih tersimpan hingga kini. Anaximandros ini dikatakan sebagai orang yang pertama kali membuat peta bumi. Anaximandros ini telah menemukan atau mengadaptasi suatu jam matahari sederhana yang dinamakan Gromon. Ditambah lagi, ia mampu memprediksi kapan terjadi gempa bumi. Kemudian ia juga meneliti fenomena-fenomena alam seperti gerhana, petir, dan juga mengenal asal mula kehidupan, termasuk asal mula manusia, kendati ia lebih muda 15 tahun dari Thales. Namun, ia meninggalkan 2 tahun sebelum kurnia itu. Anaximandros ini to approach sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Nah, to approach berasal dari bahasa Yunani ini adalah tidak dan eras, batas. Ia merupakan suatu prinsip abstrak yang menjadi prinsip dasar segala sesuatu. Ia bersifat ilahi, abadi, tak terubahkan, dan meliputi segala sesuatu. Dari prinsip inilah berasal dari segala sesuatu yang ada di dalam jagat raya sebagai unsur-unsur yang berlawanan, yang mana yang panas dan dingin, yang kering dan yang basah, malam dan terang. Kemudian kepada prinsip ini juga semua pada akhirnya akan kembali. Nah, Anaximandros ini pada pandangan tentang makhluk hidup, Anaximandros ini berpendapat bahwa pada awalnya bumi diliputi air semata-mata. Karena itu makhluk hidup pertama yang ada di bumi adalah hewan yang hidup dalam air, misalnya makhluk seperti ikan. Karena panas yang ada di sekitar bumi, ada laut yang mengering dan menjadi daratan. Disitulah mulai ada makhluk-makhluk lain yang naik di daratan dan mulai berkembang di darat. Kemudian ia berargumentasi bahwa tidak mungkin manusia yang menjadi makhluk pertama yang hidup di darat, sebab bayi manusia memerlukan asuhan orang lain pada fase awal kehidupannya. Karena itu, pastilah makhluk pertama yang naik ke darat adalah sejenis ikan yang beradaptasi di daratan dan kemudian menjadi manusia. Selanjutnya adalah Anaximenes. Anaximenes ini adalah seorang filsuf yang berasal dari kota Miletos, sama seperti Thales dan Anaximandros. Anaximenes ini hidup sejaman dengan kedua filsuf tersebut, kendati ia lebih muda dari Anaximandros. Ia disebut di dalam tradisi filsafat Barat bersama dengan Thales dan Anaximandros sebagai anggota mazhab Miletos. Anaximandros ini adalah teman, murid, dan pengganti dari Anaximandros. Sebagai kedua filsuf Miletos yang lain, ia berbicara tentang filsafat alam, yang mana yang menjadi prinsip dasar air segala sesuatu. Udara sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Tidak seperti air yang tidak terdapat di api. Pemikiran Thales, udara merupakan zat yang terdapat di dalam semua hal, baik air, api, semua manusia maupun segala sesuatu. Karena itu, Anaximenes ini berpendapat bahwa udara adalah prinsip dasar segala sesuatu. Udara adalah zat yang menyebabkan seluruh benda muncul, sehingga
telah muncul atau akan muncul sebagai bentuk lain, di mana perubahan-perubahan tersebut berproses dengan prinsip pemadatan dan pemenceran, kondensasan, revisan, bilvesan. Bila udara bertambah kepadatannya, maka muncullah berturut-turut angin, air, tanah, dan kemudian batu. Sebaliknya, bila udara mengalami pengecarahan, maka yang timbul adalah api. Proses pemadatan dan pemecarahan tersebut meliputi seluruh kejadian alam, sebagaimana air dapat berubah menjadi es dan uap, dan bagaimana seluruh substansi lain dibentuk dari kombinasi perubahan udara. Nah, Anaximenes ini mengatakan bahwa tentang jiwa manusia dipandang sebagai kumpulan udara saja. Buktinya, manusia perlu bernapas untuk mempertahankan hidupnya. Jiwa adalah mengontrol tubuh dan menjaga segala sesuatu pada tubuh manusia bergerak sesuai dengan yang seharusnya. Karena itu, untuk menjaga kelangsungan jiwa tubuh